Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bulu dan teman-teman. Nama saya Aisyah Fatia Sudarmaji. Saya dari kelas 6 dan ini ibu saya. Nama ibu Sadiatul Munawwaroh. Jadi saya akan menanyakan 10 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Lulu. Pertanyaan pertama adalah, saya anak keberapa? Kamu anak kedua. Ini masih pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih yang ibu rasain ketika mengandung saya? Secara fisik apa emosional? Perasaan fisik, emosional, apa nih? Perasaan fisik. Kalau Emosional, secara fisik boleh. fisik itu perasaan yang dirasa nggak nafsu makan, nggak bisa makan, nggak menelan, nggak ketelan makanan-makanan, lebih sering mual, seperti itu. Makan seringnya mau milih sayuran, oncom. Gitu. Berarti waktu Ais ibu ngidamnya oncom. Kalau perasaan emosional biasa aja, nggak ada kendala apa-apa karena masih sambil melakukan aktivitas rutin pekerjaan hari-hari dan lain-lain. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang dirasain ibu ketika proses kehamilan dan kesusahan apa aja? Kesusahan mungkin nggak terlalu banyak ya, cuma karena tadi nggak bisa banyak asupan makanannya, jadi suka sering ngerasa capek, lemah, lelah gitu aja. Terus mual-mualnya sangat mengganggu sampai di semester ke 2 lewat pun juga masih. Kesulitan mungkin nggak ada ya, mungkin tapi secara medis karena mungkin dekat dengan kelahiran kakaknya itu aja, jadi yang kemudian pun kamu lahirnya operasi sesar. Yang berat-berat banget nggak ada. Yang mungkin malah excited karena begitu tahu USG anak kedua perempuan, kakaknya laki-laki kan. Oke, pertanyaan ketiga. Saat proses kehamilan, apakah Bapak adalah suami yang support atau mendukung? Ya, alhamdulillah dari awal proses dan terakhir selalu mendampingi. Oke, pertanyaan keempat. Saat persalinan, tadi udah ya sebenarnya, Ais normal apa sesar? Operasi sesar karena terlalu dekat jarakmu dengan kakakmu. Kakakmu 6 bulan, kamu sudah di perut ibunya lagi. Tapi patah itu juga sesar. Sesar, memang. Nah, saat persalinan, apa yang ibu rasain? Karena sudah pengalaman kedua dari operasi sesar yang pertama, jadi sudah tahu kondisi secara mental. Ya alhamdulillah nggak ada perasaan yang menakutkan, menegangkan. Ya ini aja, yakin, optimis, insya Allah lancar. Yang keenam, apa yang ibu lakukan selama nifas untuk mempercepat penyembuhan nifas? Makan makanan bergizi, sayuran, vitamin, nutrisi, buah-buahan seperti itu, dan menghindari aktivitas berlebihan secara fisik, juga makanan-makanan yang mungkin mengandung pengawet, pewarna perasa, dan yang kurang sehat juga. Oke, yang selanjutnya, pada saat nifas, dukungan apa yang dilakukan oleh Bapak? Ya menyediakan mungkin nutrisi untuk makanan, cemilan, susu, yang sifatnya lebih kepada keperluan meningkatkan stamina, pemulihan. Apa yang diingat ibu waktu ngebesarin Ais selagi Ais waktu 2 bulanan sampai balita? Kalau usia 0 sampai 23 tahun termasuk yang normal standar dalam perkembangan pertumbuhan fisik biologisnya, tidak ada kendala, balik badan, berdiri, duduk, bergerak lancar. Lebih mudah karena tidak sering bangun-bangun malam, ya, tidak terlalu sering bergadang, terus juga mungkin karena perempuan ya tidak selalu sering seperti tantrum, lebih tenang, juga bisa memberi ASI yang full 1 tahun lebih, tidak sampai 2 tahun ya, karena mungkin saya kembali langsung bekerja seperti itu. Berarti nggak sering nangis. Cuma ke ini umur sampai berapa tadi? Sampai balita 2 bulan. Nah, sulit makan, bocahnya susah makan, anaknya susah makan, jadi termasuk yang juga susah ke belakang. Mau ke belakang itu kadang agak sedikit perlu ekstra, jadi mungkin buat yang bersangkutan itu menakutkan kalau harus urusan ke belakang, mungkin pakai obat
mikrolak. Nah, Terus kalau ke belakang harus pakai mikrolak. Terus semasa 0 sampai 5 tahun, apa ibu bahagia? iya, iyalah. Apalagi waktu itu kan kerjanya ibu belum yang harus absen tank pagi fingerprint jam 3 sore fingerprint. Jadi setiap ada waktu saya pasti selalu pulang. Yang penting pulang dulu. Atau kalau nanti nggak perlu pergi lagi tetap standby di rumah. Waktu-waktu yang dihabiskan untuk anak-anak waktu itu justru lebih banyak dan lebih berkualitas. Ini ya pertanyaan terakhir. Harapan ibu untuk Ais ke depan ini masa depan. Bisa membedakan yang baik dan buruk, melakukan yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya, tidak memberikan kesulitan kepada orang-orang, jadikan dirinya bermanfaat untuk dirinya, orang lain juga lingkungan. Sukses enggak masuk stan? Sukses masuk stan relatif karena kesuksesan itu berproses. Kita ingin sekarangnya apa, kemudiannya belum tentu. Yang penting semua diupayakan dengan optimal, bukan maksimal. Optimal. Kalau maksimal itu bisa ngotot. Optimal sekemampuannya tetapi dengan upaya yang Udah, itu aja. Udah 10 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, oke. Ibu.